Bersanad itu maksudnya bersandar kepada orang yang tahu. Mungkin yang Bapak maksud belum bersanad itu belum diberikan ijazah sanad atau belum dijelaskan ke siapa sanad ilmu kita. Tapi yang guru Bapak belajar dulu, dia berguru kepada guru-guru yang ada di kampungnya atau di luar kampungnya. Terus ke atas, kalau dirunut, andaikan kita tahu sejarah dia belajar ke siapa, akan bertemu oleh kita, oh ternyata gurunya nanti bersambung pada Imam Al-Jazari, kepada imam-imam ulama tajwid atau ulama qiraat yang dia menjadi rujukan ilmu juga. Jadi menurut saya bukan Bapak tak bersanad belajar, tapi tidak dijelaskan sanad ilmunya ke siapa. Dan karena di kampung boleh jadi ada orang dia tidak mengetahui tentang keistimewaan mengijazahkan sanad atau adanya periwayatan dalam tradisi keilmuan dalam Islam. Sehingga yang penting fokusnya anak harus bisa mengaji, sekarang dah bisa mengaji, selesai urusan. Mungkin begitu yang terjadi dengan Bapak. Dan kebanyakan kita begitu, Pak. Sehingga sanad itu yang terpenting adalah setiap ilmu yang kita pelajari ada orang yang mengajarkan dan orang itu tahu tentang apa yang diajarkan. Memang orang yang patut yang mengajarkan. Dan sanad itu dalam agama penting, Pak. Dia garansi, dhamin, penjamin bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki agama. Karena ilmu agama ini, Pak, ilmu bukan ilmu penelitian, bukan hasil penemuan, tapi dia wahyu dari Allah, hidayah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya itu tak bisa diterka-terka. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad menyampaikan pada sahabat. Cara untuk mendapatkannya satu-satunya adalah mengambil ilmu dari orang yang mengambil ilmu yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu agama kalau tak bersanad, dia memunculkan masalah, dia menimbulkan kehebohan. Tapi bila dia bersanad, tidak menimbulkan kehebohan. Makanya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan adanya tradisi sanad, disiplin dalam sanad ilmu, setiap orang akan bicara apa yang dia mau. Siapa saja boleh bicara. Sementara secara nalar kita, Pak, apapun bidangnya, apapun masalah yang dibicarakan, kita nggak bisa terima kalau orang sembarang orang bicara, Pak. Termasuk pengajian di Masjid Al-Muqaddis ini. Kalau tiba-tiba orang, kita anggap saya nggak datang kajian, Pak. Tiba-tiba ada orang datang luar masjid. Ini jadwal kajian kan? Izinkan saya berikan kajian. Kita nggak kenal dia. Mau nggak kita, Pak? Nggak mau kita. Kenapa? Nggak kenal siapa dia. Tapi kalau orang kita kenal, kita ambil ilmu dia, kita dengarkan dia, kita amalkan ilmunya. Sanad itu garansi, Pak, penjamin bahwa pemahaman dari suatu keilmuan adalah pemahaman yang sebenar, pemahaman yang diinginkan oleh syariat. Sehingga ilmu agama ini mau tak mau solusinya adalah berguru kepada orang yang berguru, kepada guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan coba saja baca-baca sendiri. Pusing. Belum lagi baca Al-Quran. Tidak ada ilmunya lagi. Tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Itu lebih repot lagi, Pak. Ada orang memahami Al-Quran dengan terjemah, tapi nggak sampai. Atau dia berusaha untuk mencari sendiri otodidak, nggak sampai. Orang yang belajar dengan guru aja tak paham, apalagi yang belajar dengan otodidak. Begitu, Pak. Jadi saya berhusnuzan, yang Bapak maksud adalah sampai sekarang kami nggak tahu sanad ilmu kami kemana, Ustaz.
Ranji, keguruan dari guru kami itu ke siapa? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya dirunut, tanya dulu guru kita, misalnya Tuanku Labai. Tuanku Labai itu beraja ke siapa? Gurunya itu beraja ke siapa? Akan kedapatan. Ternyata ilmu kita, oh ternyata karena kita orang Riau, bersambung pada Syekh Abdul Wahab Ar-Rakkan, sambung pada Syekh Abdul Ghani Batu Basurat, misalnya. Begitu Pak? Cukup? Berarti itu sudah sanad ilmunya melalui saya. Sanad ilmu melalui saya, nanti ke guru-guru saya, terus kepada para ulama mazhab Syafi'i yang kepadanya kami mengambil ilmu. Gitu Pak. Jadi ketika kita belajar di masjid-masjid kita, ada guru-guru mengajarkan dengan kita, ada guru-guru mengajarkan ilmu dia pakai kitab atau tidak, tapi dia menyampaikan ilmu daripada ulama-ulama yang menjadi ulama mu'tabar dalam suatu disiplin ilmu, nanti sanad ilmu kita ke sana.